Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Kita sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Boleh dipimpin, Mas? Sebelum memulai pelajaran hari ini, baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Sebelumnya belum kenal Ibu ya? Belum, Bu. Perkenalan dulu boleh ya? Boleh. Oke, perkenalkan saya Tasya Dita Rahma, biasa dipanggil Ibu Tasya. Kalian panggil Ibu Tasya aja. Saya akan mengajar micro teaching geografi pada hari ini. Nah, Ibu juga mau ingin kenal kalian. Absen dulu ya. Iya, Bu. Untuk absen yang pertama, Nova Arifiani, Hadir, Bu. Rambang Sasmito, Hadir, Bu. Konita Wardati, Hadir, Bu. Oh iya, hadir. Mumpuni, Hadir, Bu. Rifki, Hadir, Bu. Zahra, Bu. Puri Retno, Hadir, Bu. Farah Diva, Hadir, Bu. Reli. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Untuk materi sebelumnya kalian mempelajari apa? Itu Lingkungan dan kependudukan. Oke, jadi di sini Ibu akan mengajari tentang pengertian bencana, dinamika bencana, dan penerapan tindakan untuk mitigasi bencana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu tanya, hubungan antara lingkungan dan kependudukan dengan bencana itu apa? Saya, Bu. Silahkan. Jadi semakin banyak penduduk itu bisa meningkatkan risiko atau potensi suatu bencana, Bu. Betul. Farah, silahkan. Karena berkembangnya penduduk, adanya campur tangan manusia dengan lingkungan yang menyebabkan bencana. Betul banget. Nah, jadi penduduk itu sangat berpotensi terhadap bencana. Contohnya seperti bencana banjir yang diakibatkan karena kepadatan penduduk dan akhirnya penyerapan air itu tidak terserap ke tanah. Akhirnya air mengalir ke daerah pemukiman. Nah, solusinya adalah jika terkena banjir, mereka itu masih berpikir bahwa rumahnya itu kurang tinggi jika banjir. Padahal kita harus banyak membuat penyerapan agar airnya itu kembali ke tanah dan kembali ke siklus awal. Selain banjir, bencana apa yang sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari? Longsor, Gempa bumi, Bu. Gempa bumi, Tsunami. tsunami jarang terjadi ya, apalagi Kebakaran. kebakaran, apalagi Angin puting beliung. angin puting beliung. Kalau bencana sosial, demo, tawuran, kriminalitas, korupsi. Benar banget. Jadi sebuah bencana itu bisa disebabkan berbagai macam. Kalau bencana alam disebabkan oleh alam. Kalau non alam disebabkan karena kelalaian manusia, karena ketidaksengajaan manusia ataupun faktor suhu iklim seperti itu. Kalau bencana sosial itu disebabkan karena sebuah konflik di sebuah daerah, sebuah lingkungan yang akhirnya menyebabkan kesenjangan sosial. Oleh karena itu, kita sebagai penduduk, kita sebagai masyarakat, kita berperan penting dalam lingkungan. Kita harus saling mengedukasi, saling menjaga, saling memprihatinkan lingkungan agar kita tidak terkena bencana seperti itu. Nah, selain itu caranya apalagi? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita harus membersihkan lingkungan. Kita harus rukun terhadap masyarakat. Nah, agar kita juga mendapatkan dampaknya. Seperti kita nyaman belajar, kita nyaman bekerja, nyaman berkegiatan, aman. Pokoknya kita terasa aman. Paham apa yang disampaikan Ibu? Paham, Bu. Oke, mungkin ini saja dari Ibu. Sekian akan dilanjutkan oleh Ibu Nadia. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Oke, baik anak-anak, kita di sini akan belajar materi tentang kebencanaan. Kalian bisa melihat di depan ya, materi kebencanaan ini. Nah, kalian pasti cukup familiar dengan bencana ya. Kira-kira nih, bencana menurut kalian sendiri itu apa? Ada yang bisa menyebutkan? Saya mau menjawab. Bencana itu fenomena yang menimbulkan kerusakan, Bu. Oke, benar. Ada lagi mungkin?
Saya Bu. Ya, boleh. Bencana adalah suatu peristiwa yang merugikan makhluk hidup yang dipengaruhi oleh faktor alam dan non-alam. Oke, benar. Ada lagi? Ya. Saya Bu. Bencana itu suatu peristiwa yang terjadi karena faktor-faktor pemicu tertentu yang bisa mengakibatkan kerusakan pembangunan infrastruktur, terus kehilangan harta, benda, ataupun nyawa, Bu. Oke, benar. Semua hampir sama ya pengertian tentang suatu bencana atau pemahaman kalian masing-masing. Jadi benar anak-anak, bencana itu dapat dikatakan suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi karena adanya sebuah pemicu. Pemicunya apa aja? Biasanya dari aktivitas manusia maupun aktivitas alam. Hal ini menyebabkan suatu resiko. Resikonya seperti hilangnya harta benda, terus kerusakan lingkungan, hingga sampai hilangnya korban jiwa. Di sini apakah kalian tahu anak-anak bahwa Indonesia ini memiliki rentan resiko bencana yang cukup besar di dunia? Karena apa? Karena Indonesia terletak pada cincin api Pasifik atau dapat dikatakan Ring of Fire. Kalian bisa lihat di sini ya anak-anak ya. Ini ya. Seperti ini, kalian bisa melihat di sini bahwa Indonesia itu ada di sini. Dapat dilihat banyaknya gunung maupun pegunungan aktif yang dimana pasti kalian tahu hal ini menyebabkan suatu bencana apa? Ada yang tahu? Gunung meletus. Gunung meletus. Terus biasanya diiringi juga adanya gempa bumi hingga tsunami. Ada yang tahu itu bentuknya seperti apa? Cacing Tikus. Kok tikus? Kenapa kok bisa bilang gitu tikus? Ada mulutnya, Bu. Oke, nggak apa-apa. Jadi sebenarnya ini bentuknya seperti tapal kuda ya anak-anak ya. Dan selain itu kita tahu bahwa Indonesia dikelilingi oleh 3 lempeng. Ada yang tahu dan bisa menyebutkan lempeng itu apa aja? Saya Bu. Ya. Lempeng Pasifik Bu. Lempeng Pasifik. Ada lagi? Saya Bu. Ya. Lempeng Eurasia. Lempeng Eurasia. Ada lagi? Saya Bu. Ya. Lempeng Indo-Australia. Lempeng Indo-Australia. Semua udah benar. Jadi ketiga lempeng itu adalah lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Kita dapat melihat di sini ya anak-anak ya. Nih, untuk lempeng Indo-Australia dia relatif ke arah utara, di mana lempeng ini dia menyusup ke bawah lempeng benua Eurasia. Lempeng benua Eurasia ini dapat dikatakan dia relatif diam atau statis. Terus adanya lempeng Eurasia tadi ya yang udah Ibu jelaskan. Terus adanya lempeng Pasifik. Lempeng Pasifik ini dia relatif ke arah mana? Barat daya. Dia relatif ke arah barat daya. Dan itu adanya pertemuan lempeng ya anak-anak ya. Itu di daerah mana? Ada yang tahu itu daerah mana? Papua, benar. Itu ada di daerah Papua yang dimana adanya pertemuan lempeng ini menyebabkan suatu bencana seperti gempa bumi. Gitu ya anak-anak ya? Bisa dipahami? Bisa. Oke, seperti itu. Dan di sini kita tahu untuk lempeng tersebut masuk ke dalam zona abduksi yang dimana zona ini itu terangkat ke atas, kerak samudra terangkat ke atas, sedangkan zona subduksi itu dia turun ataupun tidak terangkat ke atas seperti itu. Nah, di sini kita juga dapat menganalisis lebih lanjut ya antara kebencanaan atau suatu resiko bencana. Nah, di sini kita tahu bahwa bencana itu dibagi menjadi 3. Adalah sebuah kerentanan, ancaman, maupun kapasitas. Kerentanan dan ancaman maupun kapasitas ini saling berhubungan ya anak-anak ya dalam menganalisis suatu resiko bencana. Kalau kerentanan sendiri dapat dikatakan ketidakmampuan masyarakat dalam menghadapi suatu dampak negatif. Yang dimana ini juga ditentukan oleh suatu beberapa faktor. Ada yang tahu faktor-faktor itu apa aja? Saya Bu. Ya. Kalau yang untuk kerentanan itu menurut saya ada 2, yaitu Ya. kepadatan penduduk dan pertumbuhan penduduk. Oke, itu masuk ke dalam faktor kerentanan sosial ekonomi. Tidak apa-apa.
Nah, di sini kita tahu bahwa kerentanan itu sebenarnya itu dibagi menjadi 3 ya, 3 faktor, yaitu adalah kerentanan sosial ekonomi, terus adanya kerentanan fisik maupun kerentanan lingkungan. Contohnya dari kerentanan sosial ekonomi yang dikatakan oleh Mbak Reli, benar, yaitu adanya kepadatan penduduk, terus apalagi tadi pertumbuhan penduduk, serta juga adanya kelompok-kelompok seperti anak-anak, terus orang tua maupun orang-orang yang memiliki kekurangan khusus seperti orang disabilitas ya. Nah, itu di mana mereka memiliki pengetahuan yang cukup rendah dalam menghadapi suatu bencana. Maka dari itu pasti dibutuhkan apa, anak-anak? Edukasi, benar, dibutuhkan sebuah edukasi. Terus adanya sebuah kerentanan fisik. Kerentanan fisik itu seperti apa? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya. Pembangunan infrastruktur, Bu. Pembangunan infrastruktur, benar. Kerentanan fisik ini seperti adanya sebuah pembangunan infrastruktur ya, di mana pembangunan infrastruktur ini dapat menyebabkan suatu resiko bencana, apakah bencana tersebut besar ataupun tidak, gitu. Di mana seperti contohnya nih, yaitu jalan, terus rumah yang tidak tahan gempa biasanya ya. Maka dari itu kan pasti kita butuh apa? Tipe bangunannya bagaimana, terus material yang digunakan apa. Selain itu juga kita juga harus tahu lokasi tempat kita tinggal itu di mana. Apakah daerah tersebut rawan bencana atau tidak? Gitu. Terus adanya kerentanan apa tadi? Lingkungan. Kerentanan lingkungan itu apa? Contohnya aja yang kalian ketahui kerentanan lingkungan. Alih fungsi lahan, Bu. Oke, benar. Biasanya itu adanya alih fungsi lingkungan ya, ataupun alih fungsi lahan. Contohnya yaitu hutan yang tiba-tiba menjadi pemukiman, terus perkebunan, pertanian. Itu biasanya ulah siapa? Manusia. Ulah manusia. Bisa juga ulah dari bisa juga ulah dari alam ya. Bukan ulah dari manusia, itu seperti contohnya kekeringan, seperti itu. Nah, terus adanya sebuah ancaman. Kalau ancaman ini dapat dikatakan sesuatu yang berbahaya ataupun mengancam diri kita, di mana ancaman ini berpotensi untuk suatu kerugian maupun kerusakan hingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Contoh ancaman seperti apa? Banjir, ya itu kan masuk kepada ancaman. Terus apa lagi? Gempa bumi, ya ancaman. Terus ada lagi? Tanah longsor masuk ke dalam ancaman. Nah, terus adanya sebuah kapasitas. Bagaimana kalian dapat mengurangi kerentanan maupun ancaman melalui suatu kapasitas, peran masyarakat maupun pemerintah. Masyarakat tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa adanya pemerintah. Pemerintah juga tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya masyarakat. Benar. Jadi kapasitas itu dapat dikatakan bagaimana peran pemerintah maupun masyarakat dalam mengurangi kerentanan maupun ancaman, seperti itu. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan? Saya, Bu. Oke. Bu, izin tanya, kalau dari ketiga dinamika yang Ibu sudah jelaskan, kerentanan, kapasitas, dan ancaman, Ya. kalau faktor-faktor tersebut tidak terdapat di suatu daerah, apakah daerah tersebut masih berpotensi terjadi bencana, Bu? Oke. Jadi kita harus tahu dulu ya, Mbak ya, itu bencana apa. Nah, kalau misal itu bencana alam, maka bencana tersebut akan tetap terjadi walaupun salah satu antara kerentanan ataupun ancaman itu tidak ada. Tapi kita di sini tahu bahwa misal ya, kalau bencana alam nih, ancaman tidak ada, tapi kerentanan dan kapasitas itu ada. Nah, itu dapat dikatakan suatu resiko bencana itu tidaklah terlalu tinggi. Tapi jika kerentanan ancaman itu ada, kapasitas tidak ada, maka dapat kita ketahui bahwa kerentanan ancaman itu akan semakin tinggi, dampak resikonya itu semakin tinggi karena tidak ada pemulihan kembali, terus pengurangan antara kerentanan dan ancaman tidak ada, evaluasi tidak ada, perencanaan juga tidak ada, maka dapat dikatakan suatu bencana itu akan cukup besar resikonya, begitu ya. Iya. Dapat dipahami? Baik, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke. Nah, di sini mungkin ada yang dipertanyakan lagi? Sudah, Bu. Oke, baik. Nah, di sini Ibu akan memperlihatkan sebuah video di mana nanti kalian
dapat melihatnya dan menganalisis video tersebut ya anak-anak ya. Ini bencana apa? Ada yang tahu ini bencana apa? Banjir, Bu. Iya, bencana banjir yang sering terjadi di Surabaya ya biasanya ya. Indonesia juga sering juga. Faktor alam terjadi karena curah hujan tinggi, pasang air laut, Kalau ini dikarenakan adanya faktor alam. dan sedimentasi di muara. Faktor manusia terjadi karena Ada juga faktor dari membuang manusia. sampah sembarangan, Ini yang menjadi memperparah ya anak-anak ya. kurangnya resapan air, dan hindari untuk membangun pemukiman di bantaran sungai. Pencegahan pun tentunya bisa dilakukan dengan membersihkan sampah di sungai, menanam pohon untuk menambah resapan air, dan membuang sampah pada tempatnya. Saat banjir tiba, pantau informasi dari media massa. Siapkan emergency bag yang dibutuhkan pada saat mendesak. Taruh dokumen di tempat yang tinggi dan matikan sumber listrik. Lalu lari dan ikuti tanda jalur evakuasi. Pada saat melakukan perpindahan, hindari arus yang deras dan berhati-hatilah akan keberadaan hewan berbahaya yang bisa terbawa arus air. Berikut adalah pencegahan dan langkah yang bisa kamu lakukan. 3P, Jangan lupa prepare, untuk terus prepare, plan, plan, practice. ada juga practice. Kenali ancamannya, kurangi resikonya. Video ini dipersembahkan oleh Badan Nasional. Oke, di sini kan kita tahu kenali ancamannya dan kurangi resikonya. Jadi kita harus mengenali ya, apa itu bencana banjir. Dari situ kan kita tahu bagaimana strategi kita dalam merencanakan ataupun mengurangi resiko bencana banjir. Nah, di sini Ibu mau bertanya pada kalian, kira-kira yang masuk pada kerentanan, ancaman maupun kapasitas dari kalian melihat video yang Ibu tayangkan tadi. Ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Oke, baik. Untuk yang kerentanan tadi pembangunan pemukiman di daerah bantaran sungai. Oke. Terus untuk yang ancamannya curah hujan yang tinggi dan pasang air laut. Lalu untuk yang kapasitasnya kita membuang sampah pada tempatnya dan melakukan reboisasi. Oke, benar. Jadi kapasitas itu dapat dikatakan bagaimana kalian mengurangi ya resiko bencana tersebut atau resiko banjir tadi. Yaitu dengan apa? Membuang sampah pada tempatnya. Terus apa lagi tadi? Menanam pohon atau melakukan reboisasi gitu ya. Dan juga adanya membuat suatu resapan air agar suatu bencana itu dapat dikurangi begitu. Masih semangat nggak? Masih. Masih semangat nggak? Masih. Kok saya lihat yang belakang kelihatan ngantuk gitu. Oke, kalau masih semangat, kita akan bermain sambil belajar ya. Pasti kalian familiar ya dengan ini, permainan ini. Iya, Bu. Iya, Pasti kalian juga bertanya-tanya, ini apa sih Bu? Tahu nggak ini apa? Monopoli. Benar. Kalian pasti waktu kecil pernah bermain monopoli ya? Iya. Oke. Di sini untuk teknis permainannya kita akan bermain monopoli bencana. Kenapa kok namanya monopoli bencana? Karena di sini kita akan menganalisis bencana-bencana yang ada di Indonesia. Di sini kita dapat mengetahui ya anak-anak ya. Per blok ini adanya suatu daerah yang ada di Indonesia, yaitu ada komplek A, komplek B, C, dan D. Setiap komplek ini memiliki poin yang berbeda. Komplek A memiliki poin 5, komplek B memiliki poin 10, C 15, dan D paling tinggi 20. Terus tanda tanya ini apa Bu? Tanda tanya ini kalian nanti akan mendapatkan soal dari sini anak-anak, yaitu soal sedang. Terus adanya tanda jebakan. Tanda jebakan juga kalian akan mendapatkan soal dari sini. Dari sini ya, kalian akan mendapatkan soal dari sini.
di mana soal tersebut adalah tipe soal HOTS. Terus adanya tanda penjara. Ada yang tahu tanda penjara ini apa? Biasanya kan kalau kalian main monopoli, tanda penjara ini kalian tidak akan memutar satu kali ya, biasanya ya. Nah, di sini adanya pengurangan poin. Pengurangan poin kalian. Jika kalian tidak memiliki poin atau kalian 0, berarti min 5 gitu ya. Terus adanya tanda lampu. Tanda lampu ini kalian akan mendapatkan kartu kesempatan yang dimana isi kartu kesempatan itu adalah soal mudah dan nilainya paling tinggi 20. Jika kalian tidak bisa menjawab, maka tidak akan mendapatkan poin. Terus adanya kotak harta karun. Kotak harta karun ini dapat dikatakan kalian akan memberikan pertanyaan pada kelompok lain. Yaitu kan nanti ibu akan membagi kelompok ya, 3-3 ya ini ya, per deret sini ya. Nah, itu nanti misal kelompok 1 memberikan pertanyaan ke kelompok 2. Apakah kelompok 2 bisa menjawab? Jika kelompok 2 tidak bisa menjawab, maka poin untuk kelompok 1. Tapi jika kelompok 2 bisa menjawab, maka poin untuk kelompok 2. Terus adanya tanda bumi. Tanda bumi ini kalian bisa memutari daerah yang ada di daerah Indonesia. Di Indonesia ini ya, kalian bisa memilih mau kemana. Jadi kalian harus pintar-pintar memilih daerah yang kalian mau tempatin gitu. Terus adanya kota berlian. Kota berlian ini dapat dikatakan kalian akan mendapatkan poin ya, mengambil poin pada teman kalian. Begitu ya, dapat dipahami ya? Iya, Bu. Oke, dadunya di mana? Oh, ini dadunya. Kita mulai dari kelompok 1 aja dulu ya. Yuk kelompok 1. Enam. Silakan, Mbak. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, dapat berlian. Mau ngambil dari siapa ini? Saya mau ngambil dari kelompok 3, Bu. Oke, baik. Ngambil dari kelompok 3. Ada yang punya ballpoint anak-anak? Biar ibu bisa mencatat. Mau mengambil poin dari kelompok 3. Baik. Oke, terima kasih Mas. Selanjutnya, boleh nih. Selanjutnya. Lima, baik. Langsung aja, Mbak. Yang mana? Mau yang? Mau yang hijau, Bu. Oke, langsung. Waduh, dapat jebakan nih. Jebakan apa nih kira-kira? Dapat. Yuk. Bisa. Ya. Bagaimana teknologi informasi dan komunikasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respon terhadap bencana? Berikan contoh spesifik dan analisis kelebihan dan kekurangannya. Kalian dapat berdiskusi selama 1 menit. Ibu kasih waktu selama 1 menit untuk berdiskusi, tidak apa-apa. Iya. Gak apa-apa, diskusi dulu aja, Mbak. Gimana? Udah menemukan jawabannya? Sudah, Bu. Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Oke, baik, silakan. Untuk pemanfaatan teknologi dalam mitigasi bencana itu kita dapat membuat sistem peringatan dini seperti kayak SMS atau WA. Oke. Misal dari lembaga yang menanggulangi bencana kayak BNPB, dari BMKG dan lain-lain yang nantinya untuk diinformasikan kepada masyarakat apabila terjadi bencana. Terus yang kedua ini ada pemantauan bencana. Seperti Pemantauan kayak bencana.
kayak di misal mau ada erupsi, itu kan ada pusat stasiun yang memantau suatu bencana tersebut. ya, kayak mau misal ada bencana erupsi kan ada peringatannya. Peringatan ya. Alat-alatnya ini kayak garis-garis itu Bu ya. Oh iya, kayak peringatan, kayak waspada, siaga seperti Ya, itu. seperti Ya. itu. Terus untuk kelebihannya itu mungkin kita memberikan informasi kepada masyarakat itu lebih cepat, kayak apa ya, lebih akurat, lebih cepat. Yang keras dikit lagi Mas. Itu untuk apa? Kelebihannya itu kita mau menginformasikan kepada masyarakat itu lebih cepat, Ya. lebih akurat, dan lebih efisien dalam waktu. Untuk kekurangannya itu mungkin terkendala waktu, misal kejadiannya itu di daerah terpencil, karena di sana kan internetnya susah Bu ya. Iya. Misalnya gitu. Terus kayak mau mengatasi bencana, mau menyalurkan bantuan ke itu kan Cukup terkendala sulit biasanya. infrastruktur. Ya, Nah, itu. terkendala infrastruktur di mana kadang kalau misal ada suatu bencana kan kita cukup sulit ya biasanya ya. Jadi melalui sebuah SMS ataupun teknologi informasi gitu ya. Itu kalau misal emang ada sinyal gitu. Kalau biasanya adanya suatu bencana itu tidak ada sinyal gitu ya anak-anak ya. Oke, benar. Tidak apa-apa, Mas. Poin 5 untuk kelompok 2. Mungkin kelompok selanjutnya. Dua. Oke, baik, bisa, Mas. 2 yaitu kompleks C. Nah, kompleks C ini kalian dapat mengetahui kira-kira potensi bencana yang ada di NTT itu apa? Kebakaran, Bu. Kebakaran. Iya. Oke, benar. Terus ada lagi mungkin kekeringan juga benar. Jadi di NTT itu sering terjadi kekeringan maupun kebakaran karena faktor cuaca ya, biasanya cuaca ataupun perubahan suatu iklim gitu. Nah, selanjutnya Mbak. Satu. Ini ya? Jakarta, Bu. Jakarta. Potensi bencana yang ada di Jakarta apa? Tentunya polusi udara, Bu. Polusi udara, ya itu pasti. Terus ada lagi? Banjir. Banjir, juga banjir sering terjadi di Jakarta. Karena memang Jakarta itu tanahnya udah mulai ini ya anak-anak ya, udah mulai ambles ya. Ada yang bilang atau yang berspekulasi bahwa Jakarta ini nanti akan tenggelam. Itu apakah benar ya? Benar ya? Iya, Bu. Iya. Karena banyaknya juga padatnya penduduk di sana ataupun pemukiman yang banyak di sana. Maka dari itu kan pasti diperlukan suatu kebijakan dari pemerintah. Tuh. Oke, benar. Terus selanjutnya? Lima, silakan. ya? Iya. 4, 5. Oke, Jawa Barat. Potensi bencana di Jawa Barat apa? Banjir, Bu. Hah? Longsor, Bu. Longsor? Longsor Oke. dan banjir. Iya, bisa. Banjir juga. Biasanya longsor itu ada di daerah dataran tinggi ya. Iya, Daerah Bu. Bogor itu biasanya Iya. sering terjadi Longsor. terjadi longsor. Terus adanya apa tadi? Banjir. Banjir juga, Banjir Bu. juga sering terjadi. Oke, benar. Dapat poin 10 karena komplek B. Selanjutnya satu, silakan memberikan pertanyaan ke kelompok lain, terserah kamu mau memberikan pertanyaan ke kelompok berapa? Ke kelompok berapa ya? Kelompok berapa? Ke kelompok 2 aja, Bu. Oke, baik. Kelompok 2 siap-siap ya. Boleh diskusi dulu nggak, Bu? Boleh banget. Saya kasih waktu 1 menit ya untuk berdiskusi ya.
Udah? Sudah, Bu. Oke, baik. Kelompok 2 udah siap? Oke, siap, yuk. Jadi apa sih tanaman yang biasa ditanam itu untuk mengurangi bencana erosi waktu di pantai gitu? Oh, mau menjawab Bu? Oke, baik. Biasanya di pantai itu ditanamin mangrove. Itu buat mencegah abrasi yang di pantai. Selain itu juga bisa dibuat untuk mencegah memperkecil ancaman terhadap tsunami Bu. Jadi kayak ombaknya tuh kehalang sama mangrove-nya dulu. Oke, bener. Jadi dapat dikatakan untuk mengurangi yaitu dengan adanya sebuah hutan mangrove ya, hutan mangrove. Bu, boleh tanya lagi nggak? Ya. Ya, silakan, nggak apa-apa, silakan. Kalau di pinggir pantainya itu terdapat batu-batu, apakah masih bisa ditanami? Kayak kan di Jakarta itu kayak dibangun sebuah tanggul ya. Nah, itu gimana? Kalau karakteristiknya berbatuan seperti itu, cara penanggulannya itu juga berbeda. Kalau yang disebutkan oleh Wardah tadi, kalau tanaman di mangrove itu kan tidak batuan ya Bu ya, itu ya tidak ada batuannya. Kalau memakai tanggul atau kita bikin tembok untuk mencegah air lautnya itu meluap, itu sudah ditujukan untuk karakteristik lahan yang berbatuan seperti itu. Jadi tergantung dengan daerahnya juga Bu penanggulangan bencana itu. Oke. Terlihat banget ya kalau kelompok 2 udah bisa menjawab ya. Kelompok 2 poinnya untuk kelompok 2 ya. Maaf ya untuk kelompok 3 ya. Terus selanjutnya lima. Tadi mana? Ini ya? 2, 3, 4, 5. Oke, Bali. Potensi bencana yang ada di Bali apa? Tsunami, Bu. Tsunami. Oke, terus ada lagi. Tepatnya di mana kalau tsunami di Bali itu? Di semua area, Bu, karena kan Bali kebanyakan dekat dengan laut daerahnya. Oke, terus ada lagi? Mungkin gempa bumi. Gempa bumi. Sebenarnya kalau di daerah Bali itu emang seringnya lebih ke gempa bumi ya atau gunung meletus karena di sana terdapat gunung berapi aktif yaitu gunung apa? Gunung Agung. Oke. Baik, selanjutnya Satu mana? Ini ya. Hijau. Oke, baik. Dapatkan pertanyaan jebakan ya dari tadi ya. Semangat ya untuk kelompok 2 ya. Selamat untuk kelompok 2 ya. Bisa mengambil ya. Oke, bentar saya bacakan terlebih dahulu. Analisislah dampak kesehatan dari bencana tsunami yang dirasakan oleh masyarakat terdampak dan apa mitigasi yang perlu dilakukan setelah terjadinya bencana tsunami. Bisa diskusi selama 1 menit, tidak apa-apa. Diskusi dulu aja nggak apa-apa. Iya. Udah tunggu jawabannya, nggak apa-apa diskusi dulu aja kalau mau. Sudah Bu. Oke, baik. Dampaknya untuk kesehatan itu biasanya kalau habis terjadi bencana ya Bu, itu kan rumah sakit dan lain-lainnya itu kan hancur semua Bu. Hancur, Nah, benar. biasanya orang-orang yang di pos pengungsian itu rentan terhadap diare karena makanannya mungkin kayak Makanan tercampur-campur gitu. makanan yang tidak sehat ya. Iya. Lalu Dan biasanya terjangkit penyakit menular juga Bu karena iya Bu. mereka kan berada di dalam suatu lingkup yang mungkin ada salah satu yang terjangkit penyakit dan belum bisa ditanganin karena suatu bencana yang terjadi kan secara tiba-tiba ya Bu Iya, ya, benar. tidak direncanakan ya Bu ya. Jadi seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya dapat dilanjutkan. Terakhir ya ini ya. Nah, habis ini kita akan perhitungan skor nih. Nanti yang menghitung salah satu dari kalian pastinya. 4, silakan. Mana? Jakarta. Gak boleh sama nih jawabannya nih. Potensi bencana yang ada di Jakarta. Gak boleh sama.
Oh nggak boleh sama kelompok tadi, Bu? Iya, nggak boleh dong, masa sama. Kalau menurut saya bencananya lebih ke sosial, Bu. Kayak banyak kriminalitas, banyak tawuran. Kalau di Jakarta itu antar gang apa tawuran antar pelajar gitu. Terus kalau menurut saya ada juga bencana non alam kayak polusi udara ya, Bu. Di Jakarta itu kan sangat padat ya untuk kendaraannya. Menurut saya itu. Oke, benar. Selain adanya bencana alam maupun non alam, kita tahu bahwa di sana juga di Jakarta ini terdapat banyaknya bencana sosial yang diakibatkan oleh manusia itu sendiri ya. Seperti tawuran. Kalian pasti pernah melihat berita-berita ya, tawuran antar SMA, antar SD aja ada yang tawuran loh anak-anak. Itu biasanya dibawa sama anak-anak SMA. Terus ada lagi juga korupsi di Jakarta itu masih banyak juga. Terus kriminalitas. Terus kalian juga pernah tahu nggak kalau di Jakarta itu banyaknya begal ya biasanya ya, sehingga dapat kita tuh jadi takut gitu biasanya. Itu dapat dikatakan mengancam ya. Nah sekarang waktunya perhitungan skor. Nih kalian salah satu ketuanya aja sini. Memperhitungkan skornya biar temen kalian tahu ya kalau ibu ini nggak berbohong ya. Langsung diperlihatkan aja. Oke, benar. Jadi kelompok 1 mendapatkan nilai 30, kelompok 2 mendapat nilai 30, kelompok 3 mendapat nilai 15. Oke, baik. Jadi ini tidak ada setting-settingan ya Nana ya. Berarti kelompok 3 yang saya mau kelompok 3 buat maju ke depan. Maju. Iya dong, maju dong. Di sini dong, maju di sini dong. Sini kelompok 3, di sini semua. Suruh joget, Bu. Nah, Ibu mau tanya apa yang dapat kalian simpulkan dari pertanyaan atau dalam bermain monopoli bencana ini tadi? Satu-satu ya. Jadi yang saya ketahui itu tiap daerah di Indonesia ini memiliki bencana yang berbeda sendiri-sendiri gitu. Jadi ada bencana dari daerah ini memiliki bencana sendiri yang berbeda dari daerah lain. Ya. Oke. Terus selanjutnya, kesimpulannya dari monopoli sendiri itu bahwa Indonesia memiliki beragam bencana yang dapat merugikan. Agak kerasan dikit. Indonesia memiliki beragam bencana yang membuat kerugian untuk masyarakat Indonesia sendiri. Oke, selanjutnya. Kalau kesimpulan menurut saya dari yang sudah dijelaskan Ibu tadi bahwa bencana itu tidak terdapat dari alam saja, tapi juga dari non alam dan dari sosial. Itu, Bu. Oke, benar. Jadi, boleh duduk kembali. Terima kasih. Jadi benar ya anak-anak ya, benar semua bahwa dengan kita belajar monopoli bencana ini kita dapat mengetahui bahwa di Indonesia ini memiliki potensi bencana yang cukup berbeda antara daerah satu dengan daerah lain ya, bencananya itu berbeda. Mungkin yang hampir sama itu biasanya seperti apa? Gempa bumi, terus gunung meletus biasanya ya, karena di setiap daerah di Indonesia itu memiliki gunung berapi aktif seperti itu. Dan tadi benar kata Mbak Reli ya, Mbak Reli tadi benar bahwa di Indonesia itu juga bukan hanya ada bencana alam, tapi adanya bencana non alam maupun bencana sosial. Contohnya tadi apa kalau bencana non alam dan sosial? Yaitu untuk bencana non alam kan tadi ada polusi udara. Terus untuk bencana sosial apa tadi? Tawuran, terus adanya diskriminasi, terus kriminalitas ya biasanya ya. Udah paham dari sini kan? Sudah, Bu. Oke, baik. Setelah ini akan dilanjutkan oleh Bapak Zulfan sebagai dimana kalian akan tahu bahwa Bapak Zulfan akan memberikan tugas ya untuk kalian ya. Oke, baik, makasih. Halo, bagaimana permainan tadi? Apakah seru? Seru! Oke anak-anak, nah kita kan sudah mempelajari materi dari Bu Tasya dan Bu Nadira. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Pak. Oke, Nia? Saya ingin tanya bagaimana konstruksi bangunan yang paling aman untuk menghadapi bencana gempa bumi?
Oke, bagaimana konstruksi bangunan yang aman untuk menghadapi gempa bumi? Nah, kita berkaca di negara Jepang, yang mana negara Jepang menggunakan 3 metode. Nah, metode pertama, metode Taishin, kedua, Seishin, dan ketiga, Menshin. Untuk penjelasannya, metode yang pertama yaitu Taishin. Mekanismenya adalah penggunaan struktur yang kuat di rangka dan baja, sehingga saat getaran gempa terjadi, maka energi tersebut akan disalurkan ke rangka dan menjadikannya bangunan aman. Nah, untuk yang kedua yaitu metode Taishin, Seishin. Nah, metode tersebut mekanismenya adalah penggunaan pegas hidrolik, yang mana pegas hidrolik tersebut menempel pada rangka bangunan, yang mana saat gempa terjadi, maka pegas tersebut akan dapat secara cepat menstabilkan getarannya. Nah, untuk yang ketiga, metode Menshin. Metode tersebut paling banyak digunakan di Jepang pada gedung pencakar langit, yang mana gedung pencakar langit di Jepang tidak langsung menempel pada tanah, tetapi di antara gedung dan tanah ada karet yang fleksibel, yang mana saat goncangan terjadi, maka energi tersebut tidak langsung tersalurkan ke gedung tersebut. Nah, itu adalah metode yang digunakan Jepang. Sayang sekali di Indonesia penerapannya masih belum banyak ya. Iya. Apakah dapat dipahami? Paham, Pak. Oke. Nah, Bapak ada materi untuk minggu depan, yaitu kita akan mempelajari jenis-jenis bencana yang terjadi di Indonesia. Contohnya apa? Ayo. Banjir, tsunami. Oke, longsor, tsunami, gempa bumi, apalagi, oke, dan lain-lain. Nah, Bapak ada penugasan nih untuk minggu depan. Simak baik-baik ya. Oke. Untuk penugasannya adalah membuat peta konsep kebencanaan yang ada di Indonesia. Nah, untuk satu kelompoknya terdiri dari 3 anggota. Apakah ada yang dipahami dari penugasan tersebut? Ya, Dipa. Saya izin bertanya, untuk penugasannya sendiri itu tulis tangan atau digital ya, Pak? Nah, untuk penugasannya outputnya berupa tulis tangan di kertas karton. Apakah bisa dipahami? Bisa, Pak. Makasih. Oke. Nah, tetap semangat ya teman-teman dalam belajar. Kalian tahu nggak filosofi snowball atau bola es? Ada yang tahu? Oh, nah, saya jelaskan. Filosofi snowball atau bola es yaitu semakin menggelinding bola tersebut yang awalnya kecil semakin menggelinding, semakin sedang dan besar. Begitu juga dengan belajar. Kita belajar, berusaha, berikhtiar sekuat tenaga demi mencapai pendidikan yang kita tempuh, sehingga kedepannya diharapkan kita menjadi orang yang luar biasa. Amin. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, untuk ketua kelas bisa dipimpin untuk berdoa ya. Ya, sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Waalaikumsalam.